Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ikedi Agus Pratama dengan NIM C1N023111. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara menganalisis vegetasi mangrove. Di sini ada tabel keliling dan diameter pohon mangrove, yang dimana di sini saya sudah mengisi jenis mangrove beserta kelilingnya. Kemudian di sini yang harus dicari yaitu diameter di setiap pohon. Cara mencarinya yaitu dengan cara di sini di diameter ini kita ketik sama dengan blok kelilingnya, kemudian dibagi 3,14 di enter. Begitu juga seterusnya, yaitu sama dengan kelilingnya di blok kemudian dibagi 3,14. Agar lebih mempercepat, ini bisa langsung kita tarik sampai bawah. Untuk diameter pohon ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita ke diameter sapling. Caranya juga sama, itu klik sama dengan dibagi 3,14. Untuk tabel keliling dan diameter pohon mangrove ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke tabel seedling dan tinggi pohon. Untuk di tabel seedling ini merupakan tabel yang bakal kita isi sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Semisal pada saat pengamatan di lapangan kita menemukan dua jenis pohon mangrove, yaitu Rhizopora apiculata dan Avicennia alba. Dan untuk jumlahnya ini kita sesuaikan lagi juga. Semisal di lapangan Rhizopora apiculata kita menemukan 8 pohon, kemudian Avicennia albanya ini kita menemukan 17. Untuk sampah dan pohon mati ini juga sama, kita sesuaikan juga pada saat di lapangan. Semisal pada saat pengamatan di sekitar pohon mangrove itu terdapat sampah seperti botol plastik, botol kaca, saset saus, kemasan plastik itu kita tulis di sini. Kemudian untuk pohon mati juga, semisal kita menemukan ada pohon mati, itu juga kita tulis berapa banyak pohon yang mati di sana. Selanjutnya yaitu tabel tinggi pohon. S ini merupakan jarak antar pengamat dengan pohon. Kemudian ada sudut, tan, dan H. Untuk mencari tan dan H ini harus mengisi jarak antar pengamat dan sudut. Semisal jarak antar pengamat dan pohon itu 15, kemudian sudutnya itu 20. Baru kita bisa mencari tannya dengan rumus sama dengan tan radian sudut tadi ini kita blok, kemudian tutup kurung, di enter. 0,4 merupakan tan dari hasil tannya. Kemudian baru kita nyari H, yang dimana rumusnya itu sama dengan
jarak antar pengamat dikali tan kemudian ditambah tinggi pengamat, di mana jarak antar pengamatnya itu 15 kemudian dikali 0, tannya itu 0,4, jadi dikali 0,4 kemudian baru ditambah tinggi pengamat. Semisal tinggi pengamat 170, itu kita ketik 1,7 baru di enter. Nah, selanjutnya yaitu kita mengisi tabel jumlah sampel, total tinggi, rata-rata tinggi, dan tinggi range tinggi. Jumlah sampel di sini ada 3 karena kita di datanya itu ada 3 jenis mangrove. Kemudian total tinggi ini merupakan hasil penjumlahan dari hasil H tadinya, yang dimana total tinggi ini penjumlahan dari 27 ditambah 7 dan seterusnya. Kemudian untuk rata-rata tinggi ini merupakan hasil dari pembagian total tinggi dibagi jumlah sampel. Dan untuk range tinggi itu sesuaikan dengan kolom H ini, yang dimana range tinggi itu kita ngambil dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena di sini yang terkecil 4, jadi kita tulisnya 4 sampai dengan 27 karena 27 itu yang paling besar. Selanjutnya kita masuk ke tabel total spesies, yang dimana total keseluruhan spesies mangrove ini ada 20, yang dimana Rhizopora mucronata itu ada 10 pohon, kemudian Rhizopora stylosa itu ada 7, Soneratia alba itu ada 7, jadi totalnya 20. Untuk tabel biota dan jenis mangrove yang teramati ini juga kita akan sesuaikan, yang dimana ketika pengamatan nanti semisalnya di dekat pohon mangrove yang kita amati itu terdapat biota seperti kepiting, kerang, ikan, cumi, itu kita tulis di kolom biota ini. Kemudian jenis mangrove yang teramati juga, semisalnya kita mengamati mangrove Rhizopora mucronata, stylosa, Soneratia alba juga kita tulis di sini. Dan selanjutnya kita akan menghitung kerapatan spesies, dominansi relatif, dan kerapatan relatif. Pertama-tama di sini ada kerapatan spesies, yang dimana rumus dari kerapatan spesies ini yaitu jumlah individu dari suatu spesies dalam plot dibagi luas total area plot pengambilan data dan dikali 1 sesuai sama yang besok kita lihat. Rumusnya itu kita ambil contoh yang pertama, kerapatan spesies Rhizopora mucronata. Ini rumusnya yaitu jumlah Rhizopora mucronata ini dibagi 100 kemudian dikali 10.000 dan mendapatkan hasilnya itu 600. Begitu pula seterusnya untuk Rhizopora stylosa dan Soneratia alba. Untuk dominansi relatif itu rumusnya total basal area tiap spesies dibagi total basal area seluruh spesies kemudian dikali 100%. Kita ambil contoh dominansi relatif untuk Rhizopora mucronata, itu rumusnya sama dengan sum kemudian banyak nilai pada basal area ini kita tarik untuk yang mucronata saja, kemudian dibagi oleh total basal area kemudian dikali 100. Begitu juga untuk Rhizopora stylosa dan Soneratia alba.
Kemudian untuk kerapatan relatif, ini rumusnya itu kerapatan suatu spesies dibagi jumlah kerapatan seluruh spesies baru dikali 100, yang dimana artinya banyak Rhizopora mucronata tadi itu kan 6, itu dibagi total seluruh mangrove tadi itu 20, kemudian baru dikali 100%. Jadi hasilnya itu kita dapat 30%. Begitu pula untuk Rhizopora stylosa dan Sonerati alba. Untuk yang di basal area ini akan terisi secara otomatis ketika kita sudah mengisi kolom keliling dan diameter pohon mangrove tadi. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.